Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk dalam salah satu nabi dengan sejumlah mukjizat yang dikaruniai kepadanya, seperti menguasai manusia, hewan, hingga bangsa jin sekalipun. Berkenaan dengan mukjizatnya tersebut, ada kisah menarik yang dapat dikulik saat Nabi Sulaiman wafat. Meski kisah wafatnya diceritakan dalam banyak versi, menurut Imam Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi, namun ada salah satu hadis yang dianggap mendekati kebenaran. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir melalui Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair hingga diceritakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis tersebut, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri di tengah-tengah salat di Masjid Baitul Maqdis. Posisi berdirinya bersandar pada tongkat yang digunakannya. Diketahui, Nabi Sulaiman dikenal terbiasa menyendiri di Masjid Baitul Maqdis. Untuk waktu berdiamnya bahkan termasuk dalam rentang yang tidak biasa, yakni 1 atau 2 bulan hingga 1 atau 2 tahun. Sajian makanan dan minuman Nabi Sulaiman selama berdiam diri tersebut selalu dibawakan oleh para setan yang masih tergabung dalam salah satu jenis jin. Semua berjalan normal hingga saat para setan tersebut membawakan makanan dan minuman seperti biasanya, mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman pun berbincang dengan pohon tersebut, menanyakan nama dan fungsi keberadaannya. Pohon tersebut dikenal dengan nama Kharubah. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apakah kegunaanmu?" Pohon Kharubah ini pun menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Nabi Sulaiman berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku." Nabi Sulaiman lantas mencabut pohon tersebut dan menanamnya di pagar miliknya. Setelahnya, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan melakukan salat dengan bersandar pada tongkatnya. Sejumlah sumber juga mengatakan tongkat tersebut dibuat oleh Nabi Sulaiman berbahan dasar dari pohon Kharubah yang sempat dicabutnya tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman pun menemui ajalnya hingga tidak diketahui oleh setan yang bekerja untuknya sekalipun. Kisah ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surat Saba ayat 14 yang artinya, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Kalangan jin dan setan baru mulai menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah tiada setelah rayap memakan tongkat penopang tubuh Nabi Sulaiman hingga rapuh. Lamanya rayap memakan tongkat tersebut kira-kira hingga 10 tahun lamanya. Nabi Sulaiman meninggal berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Matanya dalam keadaan terbuka dan fisiknya tidak berubah bentuk, bahkan tidak ada bau yang muncul dari jenazahnya. Ternyata peristiwa wafat ini merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Ia pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi manusia untuk menunjukkan bahwa para jin dan setan sekalipun tidak dapat mengetahui hal yang gaib, termasuk soal waktu kematiannya. Pesan yang disampaikan melalui kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam supaya manusia tidak menjadikan setan, iblis atau bangsa jin sebagai tempat penyembah atau meminta pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.